Kembali lagi di acara PAS, Podcast Anak Sekolah. Oke, ini maaf sebelumnya ya, ini beberapa kali tag. Tadi dari Sanso juga sudah pakai salam, ternyata kita nggak pakai salam, langsung aja. Oke, ini udah beberapa kali sempat vakum dan ini aktif lagi. Sudah setahun yang lalu saat ya. Episode yang kedua ini episode ketiga. Enggak. Tapi sebenarnya udah banyak tag, cuma videonya tuh belum di-upload. Pembelaan. Oke, sebagaimana teman-teman tahu yang di depan kita ini, ya, mungkin nggak asing lagi ya, benar ya saya? Ya benar. Dan ini adalah guru-guru kita yang dibilang apa dia? Apa? Alumni lah. Alumni Guru SMP AD. Nah, hari ini sebagaimana yang sudah diposting di Instagram ataupun WhatsApp, kita bakal nanya-nanya ini. Itu ya ringan-ringan aja lah, gak usah yang berat-berat. Yang berat-berat nanti di belakang layar aja. Nah gitu ya. Dan juga perlu diketahui, ini teman-teman yang di depan sini selain alumni ternyata sekarang posisinya sudah ditempatkan di P3K. Iya, artinya sudah dapat mengajar di sekolah-sekolah yang sudah ditentukan ya. Ya. Jadi ini guys, tahun ini Ustadz Andi, Ustadz Raffi, Ustadzah Hanum itu berkesempatan untuk melanjutkan di P3K. Mereka lulus ya. Jadi tahapan-tahapannya mungkin nanti akan dijelaskan ya, seperti mendaftar, kemudian lulus sampai ke pelantikan. Nah, kemarin pelantikan itu tanggal berapa ya? Anda lupa juga. Baru-baru ini ya, tanggal 22 ya. Nah itu ya. Tapi nggak perlu disebutin pendaftar kan? Kita nanti kesannya nyuruh orang daftar. Iya, enggak kan kita cuman pengen tahu aja. Mungkin teman-teman di rumah juga bertanya-tanya kan. Ya kawan-kawan kelas 7, 8, 9 murid-muridnya. Mungkin ada yang bertanya, kok Ustadz Raffi nggak ngajar kami lagi, kok Ustadz Andi nggak ngajar kami lagi, Ustadzah Hanum kemana ya. Nah mungkin untuk episode hari ini semuanya akan terjawab semuanya ya. Kita perkenalan dulu saja tuh. Mungkin ada yang lupa. Iya, karena bisa jadi ini kan yang nonton nanti alumni ya. Oh iya benar. Artinya yang pernah diajar, ya kan? Sama-sama gitu lah, lupa-lupa kan. Iya. Yang di sini ada Ustadz Raffi. Biar kan diperkenalkan. Oke. Ya. Udah ya. Jadi Ustadz Raffi. Mengajar guru. Guru mengajar seni budaya. Seni budaya. Saya ngajar guru. Dosen. Nah, kemudian di sebelah Ustadz Raffi itu ada Ustazah Feni. Nah, ini Ustazah Feni, dia guru tahfiz ya. Dan kita untuk kesempatan hari ini mau bertanya-tanya juga mungkin ya tentang wisuda tahfiz, tentang tahfiz selama Ustazah Feni ngajar. Jadi kita barengin aja lah untuk episode hari ini biar rame ya. Sebenarnya untuk nemenin Ustazah Hanum juga. biar nggak perempuan sendiri. Oke, lanjut. Sebelahnya Ustaz, jatuh. Sebelah Ustazah Feni ada Ustazah Hanum. Iya. Mengajar, guru mengajar. Lalu mulai guru mengajar gitu. Pelajaran IPA. Nah, itu dia ya. Nanti juga sama ya. Iya. Ceritanya di awal, ya kan? Sampai nanti di sekolah yang sekarang sudah ditempatin selama berapa? Seminggu. Udah sebulan atau di sekolah? Oh, belum. 2 minggu. Nah, ini juga udah cukup 3. Jangan ya 3 lah. Nah, kemudian yang di sebelah Ustazah Hanum ada Ustadz Andi ya. Beliau mengajar PJOK. Calon diasmen. Iya. Nah, mungkin pertama kita
kasih selamat dulu deh sama guru-guru yang lulus P3K. Semoga di tempat yang baru lebih nyaman, sukses terus, sehat-sehat terus ya, dan nggak kangen lah sama Dahlan ya. Kangen nggak nih? Kangen lah, kangen. Iya. Oke, tapi sebelum sebenarnya kita selama posting itu udah berapa hari? Ada 3 hari? Hah? Semingguan ada kita posting Seminggu bakal lebih. seminggu lebih ya. Karena Nah, jadwalnya berubah-ubah nih. nah, sebenarnya itu kan juga udah ada beberapa pertanyaan ya, Iya. ataupun nanti yang kita sampaikan, apa yang mau disampaikan gitu ya. Dan per hari ini juga tadi ada di posting, nanti bakal kita bacain. Tapi sebelum itu, ini yang di luar itu, Ya. ya di luar pertanyaan-pertanyaan dari Iya. kawan-kawan yang di ada di Instagram. Iya, di Instagram. Nah, jadi kita tanya dulu nih dari siapa ya? Hah? Dari yang paling lama dulu kan? Dari Ustaz Andi. Oh, iya, iya. Nah, jadi mungkin pertanyaannya tuh gini ya, kita semua kan masuk di SMP Madalan itu kan beda-beda waktunya, tahunnya ya. Mungkin yang lebih lama di sini Ustaz Andi. Ustaz Andi itu dari tahun berapa? 2016. 2016. Nah, sekolah kita ini kan berdiri 2014. Berarti waktu itu muridnya masih sedikit kan ya? Iya. Nah. Baru satu Kelas berangkatan. Nah, itu kalau mungkin kita pengen tahunya tuh saat kenapa antum itu memilih SMP Ahmad Dahlan untuk tempat berkhidmat, padahal sekolah yang lain itu kan banyak ya kan, terus nah itu Kalau dulu bilang memilih kan ceritanya nggak memilih kalau saya. oh iya dipilih saja Pilih. Tapi itu pakai kalau dipilih. Jadi karena waktu itu 2015 saya kan ada kesempatan waktu itu dapat kesempatan dari Dinas Pendidikan menjadi calon instruktur nasional program guru pembelajar. Nah, waktu itu kegiatannya 10 hari di Medan. ya. Jadi di sana ketemu sama guru olahraga termasuk salah satunya dari Muhammad Jambi yaitu Pak Bono Waharoto. Ya, suami Burita. Suami Burita. Nah, sepulang dari sana ada kontak dari Pak Bono untuk cariin guru olahraga untuk di SMP Ahmad Dahlan. Nah, anehnya karena saya sebelumnya dari tahun 2011 di Muhammadiyah Pasar, SMP Muhammadiyah Pasar, tidak tahu ada SMP Ahmad Dahlan. Padahal kita kan masih satu perserikatan kan, Iya. di bawah manajemen yang sama. Jadi saya tanya di mana tempatnya di Kota Baru. Nah, setahu saya di Kota Baru itu yang ada SD Ahmad Dahlan. Iya. Tahu sini ternyata waktu itu belum ada guru khusus. Oh. Jadi di situ diminta cariin, saya tanya berapa kelas. Cuman baru 3 kelas, satu kelas. Baru rombel angkatan kelas 7, 8, 9. Jadi saya bilang waktu itu sama guru kalau memang cuma satu kelas, coba komunikasi sama kepala sekolah SMP Muhammadiyah Pasar. Kalau memang bisa saya bantu daripada nambah guru baru sekarang. Karena waktu itu memang kondisi SMP Ahmad Dahlan kan baru. Iya. Dari segi finansial jauh sekali, kasihan kan. Jantung 2 tempat waktu itu saya. Ya, 2 tempat. Tapi dengan catatan waktu itu izin kepala sekolah yang di SMP Muhammadiyah Pasar, karena di sana saya kan full ngajar, jabatan juga wakil kan nggak boleh dua sekolah. Iya. Jadi komunikasi akhirnya karena dalam suatu persikatan boleh, akhirnya dibolehkan untuk SMP Ahmad Dahlan. Itu cerita awal. 2016. Berarti waktu itu sudah guru-gurunya siapa ya berarti? Sade. Oh, belum. Ya, belum. Belum. Siapa itu? Bu Yesi. Bu Yesi, bendaharanya masih ada Bu Nila, kemudian Ustazah Eva, Ada Eva, Bu Rahmi juga ya. Bu Rahmi, ada lagi Ustaz Nasrullah. Nasrullah. Ya, itu yang diganti sama Ustaz Ade atau Ustaz Adi dulu. Nah itu, ada berapa orang? 2016, pas 2017 baru masuk Ustaz Wahyu. Ya, sama Ustaz Ade. Ustaz Ade, Sama Bu Ustaz Ade. Yusna. Ya, sama Bu Yusna, tambahan. Saya 2018. Waktu itu saya masih transisi tuh 2 hari di sini balik lagi, pokoknya masih ngajar di sini balik lagi, capeknya itu dibolehkan bantu kan. Nah kan antum 2016 ada ya. Terus tetapnya di sini 2019. Nah pas 2020 angkatan Ustaz Rafi sama Ustaz Hanum datang tuh ya kan, Ya. penerimaan guru besar-besaran. Besar-besaran. Ada berapa ini kan? Apa angkatan antum tuh termasuk Ustaz Riyad, Ustaz Arif, Ustaz Rezi. Nani, ya.
Rame ya. Anak yang terakhir. Oh iya, dia tesnya terakhir kan. Dia tes terakhir. Nah, Udah diteleponi, kamu kribo. Alasan masih di Jembatan Mas. Iya. Ya, di Jembatan Mas belum balik bang. Katanya. tapi Besok. Katanya. Ustaz Jatuh ini beda Betul. di angkatannya. Beda. Nah, itu Menyusul. Ustaz Jatuh menyusul. Jalur spesial. Emang ganti kan Ustaz Ricky, ya kan? Iya. Tapi beliau sejak ini udah lama karena dia sempat menghubungi saya tuh. Oh, Pak, ada lowongan ya? Ya. Iya tuh. Kok Ada masukin lamaran. Nah, sebenarnya kami teman lama. teman. Ya, di kampus tuh sering ketemu mah di kampus, di kuliah, satu ini juga komunitas. Bahasa Arab Jawa ya. Iya, oke. Iya. Berarti waktu Ustaz Raffi sama Ustaz Zanub yang satu foto potret di kelas tes itu sama ya? Oh, beda ya? Yang mana yang pakai baju putih semua tuh? Iya, iya. Waktu itu kan tes itu. Oh, sama ya? Anda juga nggak ikut yang itu. Tuh, Enggak. ada yang pernah di-share di foto tuh. Ada Ustaz Rido, Rian, Iya, Ya, Uca. mereka iya. satu. Awalnya setelah itu mungkin berapa hari ya? Iya. Sesi selanjutnya. Iya. Oke, jawab cepat. Kenapa SMP Ahmad Dahlan? Ya, berbakti pada orang tua. Oke, enggak itu. Karena dekat juga kan. Karena ya, karena disuruh orang tua pulang dari Jogja ke Jambi, daftar aja, daftar keterima sudah itu aja sebenarnya. Ya. Oke. Lengkap dulu. Ustaz Raffi, kenapa Ahmad Dahlan? Jauh paling susah. Karena waktu itu Dipanggil. ya kebanyakan kerjaan di Jambi, Di Jambi. di kota iya. Iya. Itu sih Itu. salah satu alasan. Awalnya ditawarin di sini dia loh. Iya ya. Iya. Tapi karena udah pengalaman di sana sudah hampir 1 semester, Iya. kayaknya sudah ada arah-arah yang Iya, iya. siap kan? Tapi kita sempat ketemu nggak? Enggak Di SMP Muhammadiyah. Berarti ada ada dua. mana ada saya. Iya, iya. Nah, yang paling baru dari kita ini ada Penny. Ada Penny maksudnya 2023. 2023 kan. Iya. Bentar kali ya. Iya. Baru. Guru apa di Ahmad Dahlan butuh guru tahfiz. Nah, gimana ceritanya? Ini perlu diceritakan nih sebelum Pak Madalan yang Enggak sendiri itu. singkat Iya. gitu. Udah nggak? Simpel Enggak, aja. tapi info yang hoax tuh nggak usah. Iya. Maksudnya info yang bener aja. Yang real aja ya. Ya, ya. Kenapa mau di sini aja? Dah. Ya, sebenarnya kenapa mau di sini karena Allah Haji sih yang ngarahin. Oh. Enggak, maksudnya ketika anak kan SMP di Palembang kita. Iya. Wah, itu gue ceritanya dari SMP nih. Jauh nih. Iya, Lama nih. Maksudnya Anda juga tidak menyangka bisa ada di Jambi 1,5 tahun ini tuh bukan rencana gitu Nathan. Nah dari SMP di Palembang, SMA di Bandung, kuliah di Jakarta, tiba-tiba ada di Jambi. Tiba-tiba Iya. Nah, naik pesawat dulu itu jadi Jangan bilang tiba-tiba hilang. tiba-tiba ada ngajar di Jambi, sebenarnya ngajar di sekolah lain, ngajar tahfiz juga. Cuman dari Ba'da maghrib sampai subuh. Nah, jadi dari setelah subuh sampai sore itu anak tidak berkegiatan sampai akhirnya mendaftar sekolah, 2 sekolah, keterima nih di 2 sekolah ini. Terus di 1 sekolah ini anak mengajar kurang lebih masuk seminggu. Bisa ya sih. Tiap pulang minum paracetamol tuh Kak. Terus habis itu ternyata pas masukin lamaran lagi ke SMP Ahmad Dahlan, kodenya butuh guru tahfiz. Iya. Langsung ditelepon Bu Rita, masuk tes, micro teaching semua ternyata diterima. Alhamdulillahnya masuk ke sini bulan Januari. Iya, emang semua guru yang masuk sini tesnya itulah urutannya ya. Ada apa namanya micro teaching, wawancara, ngaji. Gitu ya penting. Nah, kalau ini kita nih sebenarnya ya saya mengundang beliau-beliau ini itu semuanya saya ngerasanya mereka ini adalah orang-orang yang penting di bidangnya ya. Nih, saya sebutin ya, Ustadz Andi di olahraga, Ustadz Raffi di kesenian, ya, Ustadzah Hanum itu di akademisnya, di apa sih istilahnya kalau pelajaran-pelajaran IPA itu pelajaran umum, ya Olimpiade, gitu. Nah, Ustadzah Feni itu di tahfiz. Nah, jadi sebenarnya
bidang-bidang ini yang mengangkat nama sekolah, mempromosikan, mensiarkan. Jadi nama Ahmad Dahlan itu terkenal di mana-mana. Termasuk bahasa Arab juga. Ya. Nah, itu yang mau saya sebutkan yang terakhir. Itu yang terakhir ya. Ustaz Jadub itu di bahasa. Nah, gitu ya. Jadi Udah sabar. sabar. Nah, jadi itu bidang-bidangnya ya. Kalau misalkan ada lomba, misalkan kan Ustaz Andi bawa anak lomba, Ustaz Raffi menang, kan nama Ahmad Dahlan yang kesebar kemana-mana, gitu kan. Apalagi tahfiz program unggulan, ya kan? Iya betul. Itu tahfiz itu salah satu ya Iya. program unggulan sekolah Ya, kita. bahkan di sekolah kita itu tahfiznya gurunya 3. Setiap masuk jam pelajaran itu 3 orang yang masuk, gitu, ya. Nah, pasti Ustadz di sini ada ngerasain pengalaman-pengalaman yang berbeda di sini. Ya, berbedanya kenapa? Ada yang masuknya baru setahun, ada yang sudah 4 tahun, ada yang sudah waktu berapa tahun berarti jatuhnya? 8 tahun ya kan, ngerasain perkembangan sekolah dari muridnya sedikit sampai sekarang murid kita berapa? 350-an. Nah, apa pengalamannya setelah menjadi guru di SMP Ahmad Dahlan? Dari yang ujung sana dulu. Apa dari usaha Pertanyaan orang itu kenapa ke saya? Pengalaman ya? Iya. Pengalaman banyak sekali ya selama 4 tahun ini di Ahmad Dahlan. Baik yang suka, duka gitu kan. Tapi yang sukanya ceritain sendiri. ya kita ceritain yang suka aja ya. Yang duka tahan sendiri aja. Menyebalkan. Iya. Sebenarnya kalau untuk diceritain panjang sekali ya, panjang sekali. Cuman hal-hal yang buat kita betah dan sampai hari ini masih nganggap kita masih bagian dari Ahmad Dahlan itu karena menurut Ana, walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda pandangan. Tunggu ini rahasianya nggak usah diomong di sini. Iya, ini benar. yang lain aja. Ini kadang-kadang aja. Oh, untuk Ana. Iya. Biar lagi dulu. Iya, karena ini hal yang membuat Ana suka di sini gitu. Iya, serius. Ini Ana suka. Dia bukan nanya, bukan kasih tahu. Ya kan? Walaupun kita tapi pada dasarnya di dalam hati masing-masing itu pengen sekolahnya maju, pengen sekolah. Pasti semua mikirin sekolah. Ana yakin sekali itu. Dengan cara dan pandangan yang masing-masing yakini gitu. Nah, anak-anak kita juga ini mulai dari anak itu dari angkatan Naswa ya, Naswa tuh angkatan berapa ya? 6. 6 ya. Orang itu kelas 8 nggak salah. Iya, Iya. iya, Covid itu. Nah zaman itu Ana sempat juga ngurusin haflatul wada ya. Pas angkatan ininya, sebelumnya angkatan 5 sudah ada. Tapi Ana kurang itu sama kelas 9 itu kan Oh, iya. dunia ya, Terlalu dunia kan. benar. Waktu itu Kenal. sama acara-acara yang kita cover lah ya, itu pengalamannya banyak sekali. Mulai dari postcard di bawah, gitu kan, yang Covid, terus haflatul wada, terus anak-anak kita yang alhamdulillah dibimbing berhasil gitu kan. Wah, itu menyenangkan sekali. Dan cerita terakhir itu angkatan Masih 6 kalah, kan? sampai hari ini masih berkunjung ke rumah. Nah, itu menurut Ana salah satu kebanggaan tersendiri bagi Ana. Benar. Mereka masih ngubungin gitu waktu pas lebaran terakhir, ngubungin, "Bang, gimana?" Sudah kalau dulu sudah manggilnya abang gitu kan. "Bang, di mana?" gitu kan. Anak ketiduran waktu itu. Mereka rame kan pakai item-item. Orang rumah ngiranya itu geng motor nyasar gitu kan. Kalian rapi, mereka sudah ngubungin beberapa kali dan masih berkunjung setiap lebaran berkunjung. Wah, itu rasanya Benar. ya kan, itu salah satu hal yang menyenangkan beneran. Oh iya. Jadi emang kita itu kalau di sekolah ketemu sama murid itu biasa gitu ya, kita ngajar, membimbing, ya.
Tapi kita ngeliat ketulusan anak itu ketika dia tuh datang ke rumah kita, Atau ketemu kita, lebaran, walaupun atau kita ketemu dia, lupa, atau iya. atau apa menanyakan kabar di WA gitu kan, yang masih berkomunikasi, yang sudah alumni itu kita tuh rasanya senang ya. Apalagi anak-anak kita tuh alumni bisa ngebawa nama Ahmad Dahlan gitu dimanapun. Nah itu juga yang jadi bangga guru. Lah anak terakhir aja ketemu angkatan ini waktu upacara kemarin. Wah, senang Siapa? sekali. Rombongan Ayu. Oh iya, di foto Oh dia. iya. Rombongan. Waduh, gimana? Iya, mereka yang belum lulus loh ya. Iya, senang sekali. Gimana yang udah angkatan-angkatan terdahulu gitu. Jujur anak masih iya. Ya, masih Itu merasa sebenarnya bagian dari Ahmad Dahlan. bahagia ya, bahagia. Bahagia banget. Ya. Itu namanya bahagia yang paripurna. Kiranya rayap. Makanya ini yang nonton siapapun yang alumni SMP Ahmad Dahlan, kalian itu kalau ke sekolah pasti kami sambut ya. Mau angkatan berapapun, temu kangen sama guru-guru ke kantor, salaman, cerita-cerita, itu pasti kami tuh senang. Kami tuh welcome gitu. Senang kami didatengin gitu ya. Kecuali kalau saya kamu ketawa-ketawa. Biasanya kalau kita itu ada yang pangkat gitu kan. Enggak, tapi kalau saya misalnya yang datangin alumni angkatan pertama kan enggak ini Iya, jadi nggak kenal. Enggak kenal jadinya kan. Kalau saat Adi mungkin dari angkatan berapa saat angkatan 2? Angka pertama. Angkatan pertama juga kenal ya? Malah ya 13 orang. Anak di angkatan 13 orang baru ya. Ya, jadi angka pertama kan 13 orang tuh. Ceritakan Mengusung momen. Afifa. Jadi kalau anak-anak itu memang berasa perubahan. Karena dari angkatan pertama, Ya. dari mulai kelasnya cuma 3 kelas, lapangannya masih tanah timbunan, belum ada pohon, olahraga panas-panasan, memang tidak ada tempat untuk berlindung. Itu terasa memang. Terus naik lagi, jadi kelasnya yang kantinnya semula nggak ada, jadi ada kantin, dengan kantinnya berpindah, pohonnya. Nah, pohon yang kita lihat itu kan Iya. dari mulai ditanam sampai besar ini kan anak ngalami itu, ngalami prosesnya. Sampai itu di kandang itu, di pagar itu, kami pagarin tuh, karena statement bola Nah, patah. iya. Jadi berapa kali tanam di satu tempat tuh, jadi selalu jaga sampai sebesar ini. Jadi kalau dulu yang pohon itu kan full itu keliling ditanam, tapi yang tidak hidup itu patah sama anak kadang, ya anak SD juga main kan, anak sore. Jadi memang prosesnya ngalami memang panjang. Jadi kalau yang namanya kata Ahmad Dahlan berpindah pun kita kemanapun, ya memang kakinya di sini. Karena ini bagian keluarga, karena sekolah itu Ya, tempat bagian kerja dari itu histori, bagian kan? keluarga. Iya, Bagian dari Bukan, histori. bukan sekedar tempat tugas. Iya. Kalau sekedar tempat tugas ya datang, ngajar, pulang, habis itu nggak selesai. Tapi kita anak-anak udah. Memang bagian daripada keluarga. Anak-anak kan gitu, anak-anak alumni. Contohnya anak alumni yang angkatan pertama kan masih melakukan datang. Ya ada yang menghubungi, ya kan? Masih ada yang chat kadang di IG atau ini. Masih ada anak-anak itu salah satu kebanggaan lah untuk kita di sini. Dan saya dulu kalau juga di Muhammad di pasar juga gitu anak-anak, walaupun lah anak Muhammad di pasar tuh dibilang anak pasar gitu, tapi luar biasa gitu kan. Apalagi kemarin datang siapa angkatan berapa itu sudah pakai dinas, udah Iya. dari Polri, Angkatan 2. ya angkatan kedua. Iya. Nah, saya tuh kaget tuh, lamanya belajar angkatan, udah pakai dinas tuh. Murid sudah jadi anggota Polri, mungkin ada yang TNI, ada yang kerja di suatu instansi. Kalau saya kan ngalami sekarang siswa saya dulu dia udah punya anak, anaknya sudah saya ajar pernah saya ngalami. Iya, iya. Itu kan lumayan tuh. Nanti lucu juga kalau misalkan ada yang jadi guru terus Nah. kita ketemu di Ketemu lagi, MGM. iya. Seru itu. Nah, kalau perubahan fisik tuh Sat ya, Anda juga ngerasain karena Anda tuh kan hobi moto Sat ya. Iya. Dari 2018 sampai 2024 itu kalau Anda perhatikan memang itu banyak banget perbedaannya, banyak perubahannya. Drastis ya. Iya. Perubahan itu drastis. Foto-foto tuh Anda masih nyimpen saat di hard disk itu kan lengkap. Dari sekolah itu lantai 2, terus naik lagi ke lantai 3, habis itu ngelebar lagi. Lebar. Ya. Terus masih gersang waktu itu, pohon-pohonnya belum ada sampai sekarang. Dari kantinnya cuma satu nebeng di kelas,
kantin yang di ujung di kelas yang sekarang di Iya, ujung iya. yang kelas 9B sama ini pindah lagi ke parkiran, pindah lagi ke basement. Kan luar biasa. Kalau kata Ustadz Adi itu kita tuh pelaku sejarah. Iya, pelaku sejarah. Ya, bagian dari pejuang lah. Iya. Kalau perintisnya betul di Sejajela kan. Yes itu masuk. Mungkin yes itu. Ya, yes setelah aja. Ya mungkin kurang lebih setelah juga. Yang jelas 3 orang tuh saya yakin itu. Kalau kita ini bagian pejuang, orang kedua. Iya, soalnya kalau generasi itu pertama perintis, kedua pejuang, yang ketiga itu penikmat. Yang Betul. keempat ini yang kita Wanti-wanti. ya tahu kan Zat? Iya. Oke. Tit kaget dikasih bip nggak apa-apa bisa Ya jadi. ada. Oke, itu pengalaman dari Ustadz Andi, Ustadz Raffi. Nah, kalau yang bagi Ustadzah ini dari siapa dulu nih yang mau? Yang pendek Ini aja. aja. Yang mana? Ya sebentar. Ya biar sebentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pengalaman. Pengalaman di SMP Ahmad Dahlan ya Kak. Sebenarnya yang paling berkesan untuk anak angkatan tahun lalu dan angkatan sekarang sama-sama berkesan Kak. Cuman di angkatan tahun lalu itu kelas 9-nya sampai kejar ke rumah Kak setoran untuk wisuda tahfiz. Iya, iya. Karena tahun lalu itu pertama kali wisuda tahfiz Iya, berdiri wisuda ya Tat ya. Iya, benar. Jadi tahun lalu 264 anak berhasil kita wisuda di UM, itu juga perjuangannya luar biasa. Tahun ini lebih prepare lagi, itu tahun pertama anak dan tahun ini tahun kedua sekaligus Oh, betul. tahun penutup. Ya, tahun ini kita berhasil insya Allah wisudanya 182 siswa di asrama haji. Jadi mungkin tidak sebanyak tahun lalu karena tahun lalu itu sudah akbar. Tahun ini alhamdulillah kita tetap melaksanakan wisuda dan berdiri sendiri. Semoga ada atau tidak ada anak nantinya. Wah, sedih nih. Bawa bawang Ah, iya. Tetap berlanjut. Iya, wisuda wisuda tahfiz itu harus tetap ada dengan prosedur yang sesuai dengan semua standar tetap diterapkan agar kita menciptakan generasi Qurani yang benar-benar Qurani gitu kan. Masya Allah. Jadi anak berdoa SMP Ahmad Dahlan ini semoga kedepannya tetap berkembang ya. Kan itu salah satu apa tadi Ustaz Jaduk? Ya. Program unggulan Iya, kita ya kan iya. ya. Program unggulan. Jadi program unggulannya semoga tetap dijaga nih khususnya tahfiz. Iya. Tahfiz kan kita juga banyak Enggak, unggulan tunggu dulu. kita. Kalau ngomong-ngomong itu jangan langsung tiba-tiba. Jadi attack makan. Ya, jadi Pokoknya itulah. nah jadi itu memang ya apa yang kita lakukan sekarang itu dalam rangka kita tuh sebenarnya menanamkan sistem gitu ya. Kita meninggalkan kesan yang baik, program-program, kegiatan-kegiatan dengan harapan ada atau tidak ada lagi kita nanti ya itu masih tetap dijalankan. Hal-hal positif itu yang harus terus banyak kegiatan atau program-program yang ada di SMP Ahmad Dahlan itu yang tidak ada di sekolah lain dan itu menjadi ciri khas ya positif maka harus selalu dijalankan gitu ya. Nah, oke, kalau pengalaman dari Ustazah Hanum, nah itu yang agak lebih lama dari Ustazah Feni ya. Iya, betul. Nah itu apa? Coba. Sebenarnya semuanya udah dirangkum ya tadi. Kayaknya nggak perlu diceritakan panjang-panjang, tapi intinya kalau di Ahmad Dahlan ini memang keluarganya tuh kerasa banget ke guru maupun ke siswanya. Terutama saya ingat satu kejadian ya waktu itu orang tua saya kena COVID. Terus habis itu saya juga diisolasi tuh. Ada satu guru SMP Ahmad Dahlan yang nganterin makanan di Taman Dipati. Sudah aduh ini bagus saja ya. Itu yang paling berkesan. Itu yang bagus. Wah, Karena- pasti saja tuh tahu siapa orangnya. Ya, Nah, tahu banget. Karena udah rahasia umum. Oh, rahasia umum. jadi itu guru perempuan ya, jadi tidak ada. Jadi saya merasa seperti oh ternyata kalau saya nggak hadir tuh guru-guru di sana juga sangat-sangat perhatian itu. Jadi bukan cuma karena kita teman kerja ya kalau nggak hadir ya udah kan kalau sekolah-sekolah tertentu kadang ada seperti itu ya kayak gurunya nggak ada ya udah.
saya. Jadi Kalau di dengan sini tuh kerasa. dengan tidak hadirnya kita itu ada kehilangan. Iya. Ya. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya untuk semuanya lah. Berempat aja ya, kita pas nggak usah. Ya, kita Ya, langsung nih, berempat aja ini. Ana kasih waktu sebentar. Apa momen yang paling berkesan selama di SMP Ahmad Dahlan yang sampai kapanpun nanti bakal ingat terus. Nah, kalaupun nanti misalnya gini, Tasuk, ada momen yang sama, Iya. coba kayak di deskripsi dikit lah, Iya. ya kan? Atau nanti ada yang sama kejadiannya, yang bagian mananya? Lebih spesifik Ah, ya. gitu. Oke, ya. Ini biar nggak copy paste ya. Ya. Nah, oke untuk semua yang nonton episode hari ini, jangan lupa subscribe YouTube SMP Ahmad Dahlan ya. Kemudian juga kita punya Instagram ya di SMP_Ahmad_Dahlan ya. Nah, itu juga jangan lupa di follow ya. Masih hidup kan? Oke, saja tuh cek juga itu recorder masih nyala nggak? Coba ambil HP-nya. Nggak tahu. Iya, coba aja nggak apa-apa. Ambil aja ya? Iya, ambil HP-nya sama itu kabel. Udah, Ngeliat di mana? Oh, Ya. Sudah cut. Di Oh gitu ya? Pasti kan? Antum pegang aja nggak apa-apa. Antum cek. Nah. Masih jalan? Harus keluar dulu Iya. dari frame. Kenapa? Oh dipanggil. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa ya. Oke, jadi Ustazah Feni bisa menghilang dari ini. Kalau bisa editor tolong. Iya. Langsung terus. Hilang. Ya. Iya. Oke ya. Ya oke nggak apa-apa. Permisi. See you. Makasih. Nah. Geser Sat. Doain anak. Enggak, usah dulu. Hah? Siapa yang geser? Doanya. Enggak usah dulu. Enggak. Pas nonton lah. Nah, Masih masuk frame semua. jadi setelah ini mau kita bacain Ya, dari Instagram atau kita tadi kan udah nih cerita pengalaman dari pertama masuk sampai yang sudah yang belum ya Yang paling berkesan tadi. Iya, gara-gara Satu tadi hal aja. Satu hal. Atau Ayo. satu atau dua kan? boleh Oh, Bang Ustaz Andi. kita kasih satu, boleh dua, boleh tiga ya. Hal yang paling berkesan. Video. Hal yang paling berkesan ya. Mungkin satu yang agak saya teringat itu pasangan Hafatul Wada angkatan ke-6 atau ke-7 ya. Angkatannya Fahri ya kacamata itu. 6 ya. Ke-6 ah, masalah yang ke-6 ya. Angkatan ke-6 itu. Betul wali kelas juga. Ya, saya kan waktu itu wali kelas, jadi memang agak teringat sampai sekarang itu. Pada saat aku tua ada, mungkin saking sibuknya saya di kepanitiaan, jadi waktu itu nggak sempat foto, Iya. ya kan, anak-anak cariin juga sibuk ngurusin kegiatan aku ada, karena kan prinsipnya waktu itu ada prinsip dikasih tugas ya, anak jalankan tugas dulu pada saat itu, abaikan yang lain padahal waktu itu ada 2 kegiatan kan, satu di wali kelas yang harus mendampingi, satu di kepanitiaan. Jadi anak mikirin bagaimana konsep awal tua ada ini menjalankan tugas itu supaya sukses, nggak ada halangan. Nah, fokus jadi adalah di situ missnya anak-anak kelas yang saya wali kelas itu merasa kurang dapat perhatian, Nggak ada fotonya nggak ada waktu itu, fotonya, nggak ada lepasnya lah. Nah, jadi waktu Tadi itu itu minum apa? orang tua wali murid itu bikin lagi kegiatan, Iya. bikin kegiatan. Oh iya yang perpisahan kelas. Perpisahan kelas lagi, dan itu mengadakannya di Hilltop. Oh Ya, dibuat orang tua sendiri yang menghandle, biaya kosan semua, tempat sama kegiatan prosesnya sendiri di Hilltop. Jadi waktu yang di Hilltop itu kayak perpisahan pribadi gitu nah, jadi luar biasa, itu berkesan sekali. Buat tengok durasi. Iya. Oh iya ya Zat ya. Angkatan 5 kan antum wali kelas juga Zat ya? Ya. Sama Ana kan? Ya, Angkatan 5, angkatan 6, angkatan 7. Ya, Iya. 3 kali. 3 kali Cukup. berturut-turut. Kelas 9. Angkatan 5 nggak ada perpisahan Zat, tapi perpisahan kita makan-makan. Ya, enggak. Angkatan Iya. kelima ingat yang Di rumah dibilang kebun. saja Rumah kebun. Oh iya. gaib, perpisahan gaib, panitia gaib. Wah. Nah, anak kalau ditanya
perpisahan itu Anda tanya dulu di mana perpisahan itu. Anda langsung ingat kalau angkatannya lupa. Oh iya benar. Perpisahannya di mana nih? Kebun. Ya, perpisahannya di mana nih? Di lapangan. 6 sama 7 sama di lapangan. Jadi kan angkatan yang perpisahan kelima itu kan kita maksa Iya. gitu. Iya. Jangan sampai anak ini udah sekolah udah covid, nggak pernah ketemu, nggak ada perpisahan. Waktu kan covid lagi marak-marak covid Iya, betul, lagi. benar. Kita paksain adakan dengan segala resiko, walaupun gerbek. Terserah lah pokoknya konsep ada yang perpisahan walaupun sederhana. Iya. Kita adakan di Rumah kebun, rumah kebun angkatan. dengan konsep yang sederhana. Iya. Tapi kan tidak semua sekolah bisa melakukan. Seharusnya itu luar biasa. Tidak semua sekolah tidak berani melakukan itu dan hasilnya memang waktu itu ada kenangan bagi mereka yang anak-anak COVID. Itu kan bagi saya itu luar biasa betul itu. Ya walaupun panitia dulu kayak wali kelas aja enggak, ya kan? Ya itu tapi salah satu zaman kalau Ana ya itu pertama kali masuk kan di sini kan. Iya. Nah jadi dari sekian lama ini kan selama ini kan Ana lewat aja di sini sekolah di sini kan, kadang lewat mau gitu kan, tahu sering sekolah di sini kan, dan akhirnya setelah banyak permintaan, Ustaz Jaduk tolong dong ngajar di sini. Iya. Iya. Itu salah satu jamaah sih. Ada nggak sebut namanya lah. Iya, coba. Ya. Warga. Ya, akhirnya Ana memang dengan hati yang besar memutuskan untuk ngajar di sini. Iya. Dan terjadilah perpisahan itu. Iya. Iya. Perpisahan 5 angkatan pertama antum ya. Iya, betul. Postcard juga. Iya. Yang di SD depan SD. Enggak juga sih, tapi itu udah mau penutupan. Iya ya, jadi emang waktu angkatan 5 itu kita di rumah kebun karena memang covid nggak boleh ngadakan acara, tapi kita mau ya agar berkesan dikit lah, walaupun cuma makan-makan ya. Iya, betul. Ustaz Raffi juga masih baru juga waktu itu. Iya, sama. Itu kalau lihat fotonya tuh kita emang kompak banget waktu itu solid. Oh ya. Oh iya. Kita ada momen foto ini loh, kayak Kalau Saraf, gitu dah. Saraf ini. Kenang-kenangan. Nah, langsung sambut lah sama Ustaz Raffi nih. Kesannya apa yang paling berkesan? Kalau Ana terakhir ini mengadakan event terakhir ini menurut Ana berkesan sekali. Iya, karena acaranya itu konsepnya sebenarnya sederhana, tapi di anak-anak malah jadi menurut Ana itu bisa jadi peluang kita untuk mengadakan event lebih besar lagi. Karena sponsor masuk gitu kan, dan itu benar-benar totalitas anak-anak, kreativitas anak-anak sih sebenarnya. Nah itu saat emang kita kalau yang Ana lihat anak-anak kita tuh kalau kerja ya, kalau menyiapkan acara tuh totalitas ya, sampai malamnya balik lagi ke sini. Iya, malam. Banyak anaknya seperti apa, wah macam-macam ya, macam-macam. Kalau lingkungan masih menyesuaikan sih. Iya. Yang kangen Ustaz Raffi main ke SMP 9. Ya, kita nongkrong di Koni ya, di Bang Open. Oh itu di Koni. Betul. Iya. SMP 14 dong cerita Ustaz Anu. Iya. Kira-kira berapa beda jaraknya? Iya ya. Nggak perlu dong. Kebetulan rumah Ustazah kan dari SMP Ahmad Dahlan ini tinggal Dundung sampai ya. Dundung. Iya. Dekat dong berarti. Nah kalau di SMP 14 anggaplah kayak mungkin naik motor 3 menit, 4 menit kalau mobil sampai. Jadi nggak terlalu kerasa banget perbedaannya ya. Cuman kalau lingkungan sekolahnya mungkin karena siswanya lebih rame, gurunya juga lebih rame, ngafalnya lebih susah. Sampai seminggu di sana Ustazah kayaknya belum terlalu banyak hafal nama dan wajah orang-orang di sana. Iya. Belum lancar. Ada yang dari SMP Madalan nggak pindah ke sana? Anak Oh, muridnya. sebenarnya ada, cuma ternyata sudah tidak ada di SMP 14. Oh. Ada satu kelas 8. Tapi ada lagi. Udah masih ada, kalau kelas 8-nya masih ada, yang kelas 9-nya yang nggak ada lagi. Ada ekskul IPA nggak? Oh iya. Nah, kebetulan kemarin baru tanya, ternyata di sana ekskulnya cuma 3 katanya. Apa aja? PNR, Pramuka, Silat. Nah, cuma 3 Oh, itu. itu kayak jatuhnya kayak ekskul wajib. Iya, ekskul wajib aja. Di sana memang nggak banyak kayaknya pengembangan. Oh berarti fokusnya ke akademi. Mungkin. Antum
cocok di situ. Makanya anak ekskul masih di sini. Ustadz Raffi di sana ekskul? Enggak ada pramuka sih. Pramuka. Ya kalau OSIS itu memang OSIS di sini kan. Jadi masih bisa. Iya, jadi kayaknya masih bisa Di Ahmad Dahlan, di Ahmad Ahmad Dahlan. Iya. Siapkan jadwalnya. Ustadz Andi di SD antum gimana? Nah, anak kan beda nih. Hmm. Beda tingkat ya. Kalau mereka berdua kan transisinya tidak terlalu berbeda. Ya, Karena sih beda. Di tempat yang baru di SD itu suasana sih asik enak. Karena effort anak SD dengan anak SMP kan beda tuh nyambung guru-guru. Karena kami pertama sana guru cowok laki-laki cuma 3 orang. Termasuk antum? Dia terus sana. Jadi kak anak datang tuh begitu datang tuh Ayah. sapaan tuh. Iya. Bapak, salam gitu kan. Jadi ada sesuatu yang baru kan. Kalau di SMP kan paling kita tunggu dia datang. Kalau enggak dia kejar. Iya. Kalau suasana kantor biasa. Kasih pilihan nggak? Mau salam, tos, peluk? Oh iya, kalau di SD gitu biasa. Enggak lah. Ya. Anak masih ada sih beberapa kebiasaan gitu dalam adalah yang coba anak terapkan ke mereka. Apalagi di SD tempat anak nih ada mayoritasnya memang muslim tapi ada juga yang non muslim. Jadi ada pengalaman baru dengan anak. Ya, benar. Ya, mungkin ini SMP 9 bersama. Jadi luar biasa suasana baru tuh biasa. Tapi kalau dengan kondisi guru ya biasa aja lah. Alhamdulillah berapa guru di sana tuh udah ada yang kenal juga, udah tahu sama anak kan. Jadi anak biasanya pengacara malah lebih asik ya seperti itu. Kita di sini asik. Karena di sana itu kita berada yang guru yang 2 tahun. Kalau sekolahnya nomor 1 hari lagi masih Bu. Nah, berarti antum gantiin nanti. Amin. Guru seniornya 2 tahun lagi pensiun. Ya, selebihnya ya jarak usianya itu ada yang di bawah anak, yang di sana tuh Masih beda muda-muda. setahun. Ya, beda setahun usia. Kelahiran 86 atau 5. Jadi tidak terlalu jauh Masih sih. seumuran Sasul lah ya. Iya. 86 ya. Woi, anak 95. Hah? Baterai habis. Oke, ganti dulu baterainya. Iya. Oke, sorry ya masih amatiran. Jadi baterai kamera tadi habis. Kita lanjut lagi. Ya, ini Apa? tergantung editor ini. Hasil karyanya ini tergantung editor. Tapi emang anak biasanya podcast itu nggak pernah nekat sih. Ini nggak Oh. semuanya aja. Nggak apa-apa juga sih. Ya. Tapi lumayan lah, sopir ada pengalaman yang di sini atau di sekolah sebelumnya yang terbawa ke sekolah bangku yang bisa kita terapkan. Kalau perbedaan datang pagi ya mereka tuh walaupun beda-beda jarak mungkin ya sama aja. Walaupun kita masuk jam 7.15 tapi tetap karena biasa lagi pagi ya stay pagi waktu Iya. berbeda. Kayak anak kan mungkin dulunya kan dekat nih jarak-jarak berapa kilo. Biasanya kan 10 menit lah. Sekarang dari sini dari rumah ke Puncak paling 15 menit beda 5 menit. Yang penting ya bisa pagi tadi enak. Anak alhamdulillah biasa datang pagi. Yang biasanya Di sekolah baru nggak pernah Dan terlambat. habit itu terbangun ya. Jalannya waktu ya. Iya. Nanti mungkin Ustaz Jadu bisa menerapkan itu. Kan? Iya. ASN nih. Iya. Oh iya, boleh. Ya, Jadi, bagian itu tadi kan. yang mau nanya jalur kita mau tes tadi nggak jadi. Nggak jadi nggak Nggak usah. jadi. Aduh udah. Takut ikut-ikut ya? Udah panjang. Jadi otomatis nanti ada podcast ini dong. Kalau misalnya ada guru-guru yang tiba-tiba buka pendaftaran lulus lagi kan, berarti kan ada podcast episode kedua. Oh, iya. Berarti gitu dong. Khusus. Kok kita malah jadi podcast ASN semua? Oh iya ya. Jadi kayak Oh enggak, gitu. nanti kan ada tuh salah satu alumni kita kan bisa itu diundang ke sini kan. Iya, nah udah berencana. Kalau yang sebelumnya Tapi kita kan- rahasiain ya. Iya. Rahasiain dulu tuh, inisial aja. Iya. Iya. Inisialnya Angkatan aja, angkatan aja. Angkatannya angkatan Kelas dinamik Dinamik. keren. baru banget. ini sih podcast sama guru kan. Episode sebelumnya itu angkatan 5 sama angkatan 4. Angkatan 4 itu kan Oh, yang iya. Mesir waktu itu Jihan. Oh iya betul. Jihan bukan ini, Jihan siswa. Ya. Terus sebelumnya sebelum ada podcast, Ana itu di live Instagram
Ya waktu itu angkatan 3 pernah, angkatan 2, angkatan 1. Karena sih pada dasarnya anak tuh hobi ngobrol sebenarnya. Cuma tuh kadang tuh obrolan yang kayak gini tuh nggak terjadi di ruang guru gitu. Ya betul. Tapi lanjut di Instagram tuh boleh tuh dilanjutkan. Makin asik tuh lanjut di Instagram. Iya. Waktu itu juga kan kita ada ya live Instagram Ya, sama ikut tuh. ini mahasiswa di Mesir, Ya. Pakistan sama Turki. Maksudnya tuh supaya anak-anak yang nonton tuh termotivasi, cita-cita tuh yang jauh gitu kemana. Jangan yang nanggung ya. Rehan, kamu mau kemana besok? SMA-nya? Cuma tiga. Cuma 3 Ayub. Tiga. Cuma 3 ya. Sama ya nggak jauh dekat di sini. Iya. Lebih ke sini. Kamu mau nanya nggak? Ya. Nanti Ustazah. Perwakilan dari angkatan. Iya. Tapi nggak usah lah udah. Jadi Bisa, Kak. untuk yang nonton ini kita di belakang layar ada banyak sekali murid yang nonton. Wih. Ya. Oh, ada. Udah, nggak ada. Yakin? Nggak ada. Oke, yang jelas sampai jumpa nanti di wisuda tahfiz sama Sampai jumpa di bisa Hafiz, Abdul Wadah. Ya, momen terakhir lah, Ya. teman-teman ya. Semoga kamu momen terakhirnya gak usah dibilangin nanti kedengeran. Keluar. Udah, oke Ustaz. Tutup. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk anak-anak Ustadz ya yang di luar sana, alumni, baik yang alumni ataupun yang masih sekolah, yang kangen ya, yang ataupun ini masih bisa kontekan lewat WhatsApp juga masih bisa. Iya. Walaupun slow respon itu biasa ya, karena kan sambil mengajar banyak kegiatan juga, bener ya. Nah itu aja mungkin dari kita podcast anak sekolah hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube SMP Ahmad Dahlan Kota Jambi. Oke, salamnya bareng ya. Ya kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.